Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena Anda telah klik video ini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang boneka-boneka yang terkutuk di dunia selain dari boneka Annabelle. Jika juragan dan bos belum tahu boneka-boneka apa saja yang terkutuk di dunia, silahkan tonton video ini sampai selesai. Kita langsung aja ke boneka kutukan yang pertama. Boneka kutukan yang pertama adalah boneka Kaja. Bermula pada tahun 1730, seorang selir dari kerajaan Eropa Timur menginginkan seorang bayi lelaki. Tetapi malangnya, justru dia melahirkan seorang bayi perempuan. Jadi selir ini marah, kecewa, dan sedih. Selir ini semakin marah, semakin kecewa, dan semakin sedih ketika mengetahui wajah dari putrinya ini tidak sempurna. Selir ini kemudian membunuh putrinya sendiri dengan cara dibakar hidup-hidup. Kemudian abu dari bayi yang dibakar ini dijadikan boneka porselin. Warga selir ini percaya bahwa bayi tersebut menyimpan dendam karena dibunuh dengan cara yang sangat keji. Jadi keluarga selir ini memutuskan untuk merawat dan menyimpan boneka ini baik-baik secara turun-temurun. Jadi diturun-turunkan dari nenek ke cucu, dari cucu ke cucunya lagi. Jadi boneka ini dirawat dengan baik oleh keluarga selir secara turun-temurun. Boneka ini pernah mau dilelang, tetapi setelah dipikir-pikir takut nanti mendatangkan hal-hal yang tidak diingini. Kemudiannya perusahaan lelang mengurungkan niatnya. Jadi nggak jadi lelang karena takut nanti terjadi hal-hal yang kurang baik. Dan dipercayai kalau kita menatap pada wajah boneka itu, pada matanya selama 20 detik dan kemudian mata boneka itu berkedip, maka kita pun akan mendapat kutukan dari boneka itu. Mitosnya begitu. Jadi percaya atau tidak, itu terserah pada juragan semua. Kemudian kita ke boneka terkutuk nomor 2 atau yang kedua. Yang kedua adalah boneka Mandy. Boneka Mandy ini sudah ada sejak tahun awal 1900-an, jadi hampir 100 tahunan gitu. Boneka ini disumbangkan di Museum Quesnel, Colombia oleh pemilik terakhirnya yang bernama Miranda. Kononnya boneka ini sangat mengganggu. Waktu boneka ini masih bersama Miranda, boneka ini sangatlah mengganggu karena setiap malam Miranda mendengar suara anak-anak atau suara bayi yang menangis, padahal dia tidak punya anak dan tetangganya tidak ada tetangga yang punya anak kecil. Jadi kalau tengah malam dia terdengar suara anak kecil menangis, sangat mengganggu tidurnya. Jadi lama-kelamaan Miranda sudah tak tahan dengan teror dari boneka ini. Kemudian Miranda memutuskan untuk memberikan boneka ini pada museum. Setelah disimpan di museum, boneka ini bukannya tambah baik, tetapi semakin menjadi-jadi ulahnya. Datangan Mandy di museum, posisi barang-barang di museum sering berubah-ubah. Kemudian penjaga pun sering mendengar suara langkah orang, tetapi tidak ada orangnya. Dan anehnya lagi, setiap kali pengunjung museum ingin mengambil fotonya, mata Mandy akan bergerak mengikuti arah kamera. Jadi ini sangatlah menakutkan dan menyeramkan. Jadi itu adalah boneka Mandy. Pemilik terakhirnya adalah Miranda. Dan boneka ini sekarang tersimpan elok di Museum Quesnel, Colombia. Kemudian kita ke boneka kutukan yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 adalah boneka Robert. Boneka Robert ini sekarang disimpan di Fort East Martello Museum di Florida. Alkisah boneka ini dihadiahkan kepada anak yang berumur 4 tahun di hari ulang tahunnya yang bernama Robert Eugene Otto.
Jadi orang tua Robert ini menghadiahkan sebuah boneka di hari ulang tahun Robert yang keempat. Kemudian boneka ini dinamakan boneka Robert. Pada suatu hari Robert menyuruh ibunya untuk membuatkan sebuah kamar khusus atau kamar spesial untuk bonekanya, dan ibunya pun setuju. Kemudian hari-hari berikutnya seperti layaknya kanak-kanak, Robert sering bermain-main dengan bonekanya yang bernama Robert juga. Pada mulanya orang tua Robert atau ibunya ini kurang peduli dengan tingkah laku Robert dan bonekanya ini. Pada suatu hari orang tua Robert sangat terkejut mendapati boneka ini ternyata bisa berbicara. Tentunya dia pun bilang dengan tetangga-tetangganya, dan tetangganya juga kemudian bilang kalau dia sering melihat boneka Robert ini bergerak sendiri, berjalan ke hulu hilir di waktu keluarga Otto tidak ada di rumah atau sedang berpergian. Dan kononnya para pengunjung museum pun tidak boleh seenaknya untuk mengambil foto Robert kalau tidak diizinkan, karena dipercayai akan mendapatkan sial atau hal-hal yang tidak diinginkan. Ceritanya begitu. Percaya atau tidak itu terserah juragan dan bos semuanya. Kemudian kita ke boneka kutukan nomor 4. Nomor 4 adalah boneka Joliet. Boneka Joliet ini berasal dari seorang buyut dari wanita yang bernama Anna. Dulu buyutnya ini, nenek-neneknya ini dikasih boneka oleh tetangganya. Jadi pada zaman dulu-dulunya buyut ini dikasih boneka oleh tetangganya. Tapi malangnya setelah mempunyai boneka ini, boneka Joliet ini, seluruh keluarga mendapat kutukan dari boneka itu. Bermula dari buyut Anna, dia melahirkan seorang bayi lelaki dan kemudian seorang bayi perempuan. Yang bayi lelakinya ini meninggal. Kemudian kutukan ini berlaku juga, terjadi juga pada neneknya. Anak lelaki dari neneknya ini pun juga meninggal. Kemudian terjadi lagi pada ibunya. Ibunya punya anak perempuan dan punya anak lelaki, dan bayi lelaki ini pun meninggal. Setelah itu kejadian ini pun berlangsung ke wanita yang sekarang yang bernama Anna. Yang Anna ini pun mempunyai anak perempuan dan anak lagi, kemudian anaknya pun meninggal. Walaupun sudah terjadi kejadian-kejadian seperti ini, keluarga Anna ini tidak membuang boneka Joliet. Mereka beranggapan bayi lelaki mereka yang meninggal ini mendiami boneka Joliet. Jadi dia tidak membuang bonekanya, dibiarkan bonekanya di dalam rumahnya. Diceritakan boneka Joliet ini kalau malam mengeluarkan suara rintihan bayi laki-laki. Itu adalah boneka kutukan nomor 4. Boneka Joliet. Oke, kemudian kita langsung aja ke boneka kutukan yang nomor 5. Boneka kutukan yang nomor 5 adalah boneka Princess Elsa, Frozen. Jadi cerita ini bermula dari keluarga kecil yang tinggal di Houston, Amerika. Mereka adalah Emily dan Matt. Matt dan Emily ini mempunyai anak yang bernama Aurelia. Pada suatu hari, Matt dan Emily membeli boneka Princess Elsa. Dihadiahkan kepada anaknya Aurelia pada hari Natal. Jadi boneka ini adalah hadiah Natal untuk anaknya. Suatu hari Emily menemukan boneka ini sedang menyanyi dalam bahasa Spanyol. Jadi dia menyanyi sendiri dan menggunakan bahasa Spanyol. Kemudian Emily lihat ternyata boneka ini dalam keadaan off.
Jadi mana bisa kalau kita nggak on kan selalunya nggak bisa bergerak, nggak bisa bersuara. Ini bisa bergerak, bisa bersuara, tetapi dalam keadaan off. Yang anehnya lagi, menyanyi dalam bahasa Spanyol, bukan bahasa Inggris. Saking takutnya, Emily kemudian minta izin dengan putrinya Aurelia untuk membuang boneka ini. Buang aja lah nak bonekanya, takut sebabnya kok bisa menyanyi sendiri, kita buang aja. Kemudian anaknya pun oke lah ibu buang aja. Kemudian Emily pun membuang boneka Princess Elsa. Seminggu kemudian boneka yang sudah dibuang itu ditemukan duduk di bangku kayu rumah Emily. Lihat kejadian ini, kemudian suami Emily, Mac, membuang lagi boneka itu dan memastikan truk sampah mengambilnya. Oke, kita buang lagi biar tidak kembali lagi. Kita pastikan truk sampah telah mengambil boneka itu. Tetapi hal aneh terjadi lagi setelah mereka long weekend, libur panjang, pulang ke rumah. Boneka itu ada bersandar di belakang rumah seperti undar. Seolah-olah memang boneka Elsa ini diletakkan di situ. Padahal boneka ini sudah dibuang di tempat sampah dan diambil oleh truk sampah. Cuma itulah 5 boneka-boneka yang terkutuk atau yang punya kutukan. Selain dari boneka Annabelle. Jadi percaya atau tidaknya itu terpulang dari Bos dan Juragan semua, karena ini adalah cuma cerita dan mitos. Dari cerita ini saya meminta maaf. Oke, jadi itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel saya agar Bos dan Juragan tidak ketinggalan dengan cerita-cerita menarik yang lain. Terima kasih karena menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.